Bendera merah berkibar-kibar, ikan kecil ditebar-tebar. Saat amarah berkobar-kobar, kuatkan hati untuk bersabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan Allah limpahkan kebahagiaan, serta apapun yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Nah ini teman-teman, setelah aku pulang pasar ya, jadi ini masih lanjutan dari video yang sebelumnya. Ini anak-anak lagi makan sate ya teman-teman. Kalau biasanya anak-anak itu aku beliin sate satu bungkus itu kongsi gitu ya berdua. Nah kalau ini aku beliin terpisah ya teman-teman. Ketupatnya itu masing-masingnya itu 1,5 gitu ya. Terus juga untuk dagingnya itu masing-masing 2 teman-teman. Jadi buat anak-anak aja itu beli sarapan mereka itu habis 7.000 ya, karena memang di sini tuh ketupatnya itu satunya itu 1.000 dan dagingnya itu juga satunya itu 1.000 gitu ya. Terus tadi aku juga beli buat Pak suami gitu ya, terus juga beli buat aku gitu. Pokoknya kalau misalnya aku bawa uang 150.000 ke pasar itu ya udah termasuk sama sarapan-sarapan semuanya lah gitu teman-teman. Makanya kalau misalnya budget belanjaan aku itu ya nggak pernah nyampe 150 gitu ya, karena memang budget 150 itu memang untuk ini ya, untuk sekalian sama sarapan gitu teman-teman, dan kadang itu juga dicampur cemilan malah gitu. Apalagi sekarang aku tingkatkan budget aku jadi 200.000 dikarenakan memang budget belanja bulanan itu aku tambahkan ke mingguan gitu ya. Karena kan aku sekarang itu bikin budgeting itu ya sistemnya itu mingguan gitu kan. Jadi ya makanya sekarang itu kebutuhan-kebutuhan bulanan aku tuh belinya setiap minggu aja. Jadi aku budgetkan per minggunya itu 50.000. Oke, next teman-teman, di sini aku mau balik ke videonya dulu ya. Itu tadi aku udah masukin kayak tahu, ikan rebus, ikan teri ke dalam food container, dan di sini aku juga lanjutin buat ngupas-ngupasin jengkol. Itu kalau misalnya kalian ada lihat anak-anak gitu ya nongol di video entah kakinya gitu ya, itu harap dimaklum aja karena memang anak-anak itu kalau misalnya udah ngelihat aku beberes belanjaan kayak gini tuh sebenarnya pengen heboh gitu ya, pengen ikutan gitu teman-teman, tapi aku nggak kasih gitu ya. Karena kalau misalnya mereka itu udah ngerecokin aku di dalam kayak gini ya biasanya kerjaan aku jadi tambah lama gitu. Sedangkan kerjaan aku itu udah masih banyak lagi teman-teman, belum lagi mau ngurusin cucian gitu ya, mau masak segala macem gitu teman-teman. Jadi ini tuh aku pulang pasar sarapan gitu ya, terus langsung di sini aku gercep gitu ya buat beresin belanjaan aku, biar aku tuh bisa ngerjain kerjaan yang lain juga dengan cepet gitu. Terkadang teman-teman dalam hari-hari pas aku belanja mingguan kayak gini tuh ya, aku bisa bikin video gitu ya, atau dapat tag video itu bisa buat 4 video gitu teman-teman ya. Pokoknya tergantung lah gitu. Kalau sekarang ini palingan aku kadang tuh bikinnya 3 gitu ya, kayak 1 video ke pasar, 2 food prep gitu. Yang ketiga biasanya itu ya kegiatan kayak masak, bebersih, beberes dan yang lain-lainnya lah gitu teman-teman. Makanya kalau misalnya pas aku lagi nggak enak badan kadang gitu ya, aku nggak maksain harus bikin video dalam sehari itu 2 gitu, karena kan memang ada momen-momennya juga, bahkan bisa lebih dari 2 gitu aku bikinnya. Jadi kalau pas lagi badan itu agak capek mungkin, atau mungkin misalnya lagi nggak enak badan gitu, kadang aku bikin video itu ya cuma 1. Tapi memang nggak ada hari tanpa ngonten ya teman-teman. Setiap hari itu kayak berasa wajib banget ngonten ya, walaupun nggak terlalu banyak kegiatan, tapi aku pasti usahain buat ngonten setiap hari. Kecuali kalau misalnya keadaannya itu udah bener-bener nggak memungkinkan gitu ya, entah lagi aku di luar rumah apa gimana, nah itu biasanya baru deh nggak ngonten gitu. Tapi kalau misalnya aku jalan-jalan gitu ya, atau sesuatu hal yang memang pantas di share, biasanya tetap ya aku ngonten juga sih di luar gitu. Oke deh teman-teman, ini udah beres ngupas-ngupasin jengkol. Ternyata ini tuh kepenuhan gitu ya dalam food containernya, dan kayaknya bakalan susah buat ditutup. Makanya itu tuh aku bagi 2 aja gitu ya teman-teman, untuk untuk si jengkolnya gitu ya, biar nanti tuh mudah buat ditutupnya. Next di sini aku juga mau mau ngelepasin ini ya tampuk si cabe. Ini aku mau beresin lah cabe-cabe ini teman-teman semuanya, biar nanti pas masak itu lebih enak gitu ya, karena semuanya itu udah diberesin, palingan tinggal dipotong-potong, tinggal dicuci doang gitu.
Stok cabai merah aku minggu ini tuh bener-bener ludes, habis, bener-bener nggak tersisa ya teman-teman. Makanya itu untuk tempatnya itu bener-bener bersih gitu ya. Itu juga kemarin tuh juga udah aku cuci gitu teman-teman. Tapi ini tuh udah kering ya. Karena kalau misalnya untuk tempat-tempat cabai ini harus diusahain tempatnya itu kering biar cabainya itu nggak busuk. Karena kalau misalnya tempatnya itu lembab gitu atau basah, itu biasanya cabainya lebih cepat gitu buat busuknya. Oke, ini cabai merah atau cabai keriting ini udah beres buat aku petikin. Lanjut di sini aku mau petikin cabai setan juga dan aku mau gabung aja di sini karena itu masih lumayan lega gitu tempatnya. Makanya ya udahlah aku gabungin aja ya teman-teman ini cabai setannya di sini. Jadi pas mau ngambil itu tinggal buka satu tempat udah bisa ngambilin cabai setan sama cabai merah juga gitu. Oh ya teman-teman, kalian itu tim yang boros cabai nggak sih teman-teman kalau masak? Kalau aku sih iya ya. Kalau masak itu pasti banyak banget sambelnya gitu teman-teman. Karena kalau misalnya pas aku masak itu sambelnya tuh nggak banyak, biasanya Pak suami tuh sering banget protes gitu. Makanya kalau misalnya aku tuh masak, kalian tuh nggak usah heran sambelnya itu pasti selalu banyak gitu ya. Pokoknya kalau untuk urusan masak-masak gitu ya, untuk jumlah-jumlah masakan gitu, itu bisa disesuaikan aja dengan keinginan kita masing-masing ya teman-teman. Dari awal aku nikah gitu ya sampai sekarang ini nih teman-teman, udah 4 tahunan berjalan pernikahan aku gitu ya, udah mau 5 tahun sih. Aku tuh memang setiap minggunya pasti selalu belanja mingguan ya teman-teman. Aku tuh belum pernah nyoba yang belanja harian gitu ya, atau misalnya belanja secukupnya untuk beberapa hari gitu. Teman-teman aku tuh selalu belanjanya itu ya buat seminggu gitu ya. Karena memang menurut aku kalau misalnya sering-sering belanja keluar itu kayak ngabis-ngabisin waktu gitu ya. Menurut aku kayak belanja seminggu sekali itu tuh menurut aku benar-benar bagus gitu ya, memang benar-benar sesuai lah teman-teman dengan aku. Karena apa ya, karena lebih enak aja gitu ya, misalnya satu hari dalam seminggu kita tuh ambil hari buat buat agak nyantai dalam aktivitas rumah gitu ya. Nah kita sibukkan diri dengan ke pasar gitu, jadi nanti satu hari kita sibuk, 6 hari berikutnya kita itu lebih enjoy gitu dalam memasak gitu ya, jadi nggak terlalu mikirin lagi ini yang belum ada itu yang belum ada gitu. Tapi kalau misalnya buat orang yang seleranya itu suka berubah-ubah, memang mungkin ini tuh kurang efektif gitu ya. Karena kalau misalnya buat orang yang seleranya itu berubah-ubah, itu biasanya dia itu cenderung lebih cepat bosan teman-teman dengan apa yang udah ada di dalam kulkas gitu. Dan biasanya itu tetap pengen beli yang lain gitu di luar gitu ya, tergantung dengan seleranya hari itu. Nah kalau mungkin kayak gitu ya memang belanja harian itu mungkin bisa jadi solusi gitu ya. Tapi di tempat aku itu teman-teman memang udah terbiasa itu belanja mingguan gitu ya. Karena apa? Karena warung buat belanja harian di sini tuh juga nggak ada yang lengkap-lengkap banget gitu. Jadi ya kayak rada-rada susah juga gitu ya kalau misalnya mau belanja mau belanja harian gitu teman-teman. Jadi memang paling pas lah kalau di tempat aku ini ya belanjanya itu ya sistemnya itu mingguan gitu. Oke teman-teman, itu tadi tomat aku simpan di tempat cabai aja ya teman-teman, karena memang nggak ada food container yang besar gitu ya. Kalau misalnya aku bikin 2 food container itu menurut aku kayak pemborosan food container gitu ya. Jadi aku gabungin aja di tempat cabai-cabai itu si tomatnya. Next di sini aku juga mau bersihin si wortel. Jadi ini tuh wortelnya langsung aku kupasin ya. Wortel ini walaupun udah dikupasin teman-teman itu tetap bakalan awet ya teman-teman, walaupun disimpan 2 minggu gitu ya. Aku tuh juga udah pernah nyobain sampai 3 minggu malahan gitu ya. Itu masih tetap bagus. Tapi ya itu kuncinya untuk food containernya. Maksudnya food containernya itu atau tempatnya itu harus kering gitu. Oh ya teman-teman, kalau misalnya pas aku lagi lagi food prep kayak gini tuh ya, itu sebenarnya semuanya tuh nggak berjalan dengan lancar-lancar aja ya teman-teman, seperti di video gitu ya. Sebenarnya lumayan banyak juga berjeda-jeda. Karena aku tuh sebenarnya juga bolak-balik keluar teman-teman, karena aku tuh juga sambil nyuci gitu di luar gitu ya. Karena tadi pagi tuh nggak sempat gitu buat nyuci teman-teman. Ya, sebenarnya bukan nggak sempat sih, cuman akunya aja yang nggak mood tadi pagi tuh buat nyuci.
Makanya ini tuh pas pulang pasar gitu ya, langsung aku tuh muter pakaian gitu. Jadi sebenarnya agak lumayan bolak-balik gitu sih keluar teman-teman buat ngecek cucian. Jadi nanti kalau misalnya aku udah beres food prep, ya udah tinggal ngebilas-bilasin pakaian gitu. Maksud aku gitu ya. Makanya sebenarnya itu ya bolak-balik. Tapi kalau misalnya di video kan nggak bakalan aku liatin gitu ya kalau aku tuh bolak-balik. Tapi aslinya memang begitu gitu ya. Karena kan kita sebagai ibu rumah tangga itu memang makhluk yang kayaknya nggak bisa ngerjain satu pekerjaan itu ya dalam satu waktu itu cuma satu gitu. Karena memang sebagai ibu rumah tangga pasti kita tuh tetap pengen gitu ya semua kerjaan itu beres cepat gitu teman-teman. Terus juga kerjaan yang banyak itu bisa cepat kita kelarin gitu kan. Makanya kalau misalnya kita itu ngerjain kerjaan itu dalam satu waktu itu ya bisa beberapa kerjaan gitu. Kayak aku ini juga sambil nyuci di luar gitu ya. Karena kan nyuci pakai mesin cuci gitu. Dan aku di sini di dalam ya bisa sambil food prep gitu. Semuanya serba disambi-sambi gitu teman-teman. Oh ya teman-teman, itu tadi si semangkanya itu kan ada 2 gitu yang aku beli. Nah itu kan kalian kelihatan ya itu cuma 1, karena tadi semangkanya itu udah aku belah teman-teman. Anak-anak itu minta katanya itu mau buah gitu ya. Jadi ya udah aku belah gitu semangkanya dan aku kasih anak-anak ya teman-teman. Karena memang anak-anak itu lumayan doyan ya kalau semangka. Tapi ya doyannya itu ya sekedarnya juga sih, nggak yang terlalu banyak-banyak juga dia makannya. Palingan dimakan itu 2 potong gitu ya udah gitu ya. Kalau misalnya udah makan banyak-banyak juga biasanya itu sering dibuang-buang gitulah sama anak-anak. Tapi alhamdulillah anak-anak itu ya lumayan suka sih sama buah-buah, walaupun nggak semuanya buah tuh mereka suka gitu. Oke, ini aku lanjutin buat motong-motongin si kol ya teman-teman. Kenapa kolnya selalu aku potong-potong supaya dia itu muat dalam food container ya. Karena kalau aku nggak potong-potong itu food container aku nggak ada yang gede teman-teman yang buat nampung si kol itu. Kayaknya nanti kalau misalnya aku ada budget gitu ya, aku harus beli food container yang agak besar-besar gitu ya teman-teman. Yang model bening gitu biasanya kan dia banyak tuh yang ukurannya agak besar gitu ya. Nah mungkin kayaknya aku perlu beli gitu, jadi bisa buat nyimpen tas sayuran yang agak panjang atau yang agak besar gitu teman-teman. Jadi nggak perlu dibelah-belah gitu ya. Tapi untuk saat sekarang ini tuh masih cukup lah gitu teman-teman. Oke, di sini aku lanjut buat ini ya ngebersihin si daun bawang. Ini karena memang sedikit ya teman-teman daun bawangnya. Jadi itu cuman aku kupas-kupasin aja bagian-bagian yang kotor gitu. Jadi nanti pas aku mau masak, aku ambil secukupnya, cuci lalu aku iris-iris gitu ya. Kalau misalnya aku belinya itu banyak, biasanya aku jadiin frozen gitu untuk daun bawangnya. Dan ini dia untuk yang aku beli tadi di tempat sembako ya teman-teman. Ada minyak goreng, ada sabun colek dan juga sabun mandi. Oke teman-teman, ini dia ya untuk belanjaan aku untuk minggu ini, alhamdulillah. Dan untuk harga-harganya itu udah aku cantumin di layar ya. Jadi boleh kalian screenshot dan kalian jadikan perbandingan untuk harga-harga di tempat kalian juga. Untuk total belanjaan aku ini keseluruhannya yang untuk belanja ini ya teman-teman 131.000 aja, alhamdulillah. Kalau dari budget 200.000 mah masih banyak sisanya gitu ya. Tapi memang aku kan juga ini ya beli sarapan, beli jajanan juga gitu ya teman-teman. Jadi sebenarnya budgetnya itu lumayan juga banyak habisnya. Tapi alhamdulillah masih tetap ada sisanya ya teman-teman, dan aku tuh bisa balikin ke dompet pintar aku gitu. Dan itu kalian jangan salfok sama yang gelas yang di samping tempat beras itu ada kopi aku. Ya udah jadi kesenangan aja teman-teman ya. Kalau misalnya pas sambil food prep itu sambil ngopi, itu kayak bener-bener enak aja gitu teman-teman ya. Kayak bener-bener apa ya, jadi nggak berasa gitu teman-teman capeknya food prep gitu ya, karena sambil ngopi gitu kan. Kayak bener-bener bener-bener bikin semangat deh itu si kopi. Oke, ini udah beres. Lanjut di sini tuh aku mau balikin atau mau simpan ke tempatnya masing-masing. Ini si bawang aku simpen dulu ke tempatnya ya, ke tempat bawang pastinya. Nah, ini dia si tempat bawang aku yang warna pink. Dan lanjut di sini aku juga mau simpen untuk stok-stok minyak goreng gitu ya, terus juga persabunan. Nah, itu susunya anak-anak udah nggak ada kotaknya ya teman-teman, karena pas kemarin itu pulang beli susu itu langsung dirobek gitu sama anak-anak gitu ya susunya. Nah oke, di sini aku simpen aja untuk si sabun-sabunnya, dan sekarang aku lanjut buat nyusun si food container ini ke dalam kulkas ya teman-teman. Aku tuh kayaknya udah lama banget ya nggak bebersih kulkas teman-teman. Aku tuh palingan cuman kayak ngelap-ngelap doang di bagian dalamnya
sebenarnya. Karena kalau misalnya aku bersihin kulkas, otomatis kan aku harus matiin kulkasnya dulu gitu ya. Sedangkan ini kulkasnya itu posisinya ada di ruang serbaguna gitu teman-teman. Itu kalau misalnya aku matiin kulkasnya dan banjir nanti di bawahnya itu pasti bakalan repot banget gitu ya. Apalagi anak-anak kan mondar-mandir di sini gitu. Makanya aku nggak bersihin yang totalitas gitu ya. Palingan aku cuman kayak ngelap-ngelap doang gitu teman-teman untuk si kulkas ini biar tetap agak kelihatan lumayan bersih lah gitu. Nanti kalau misalnya udah beres, udah dipindahin ke dapur yang baru gitu ya, barulah di situ aku bakalan bersih-bersih kulkas ini yang full banget gitu ya teman-teman. Oke deh teman-teman, makasih banyak ya untuk kalian semua yang udah ngikutin aktivitas aku dan juga kegiatan aku hari ini. Semoga apa yang aku share bisa sedikit menginspirasi, memotivasi, dan juga bisa menghibur kalian semua ya. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata aku yang salah, yang kurang berkenan di hati kalian ya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.